Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membangun ibadah keluarga pada saat ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 445, bait yang pertama dan kedua. Mari saudaraku, kita bersama-sama mengambil saat teduh. Di dalam hati kita berkata demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan kedua. Seni
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan sepanjang pagi hingga saat ini. Tuhan selalu menyertai dan memelihara kami. Tuhan memberkati kehidupan kami, kekuatan, kesehatan, keselamatan, bahkan untuk keperluan keluarga kami. Tuhan telah memberkati, Tuhan mencukupi, bahkan kami tidak mengalami kekurangan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berkumpul untuk membangun ibadah bersama, karena kami merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, kiranya Tuhan Yesus yang tahu apa yang telah kami lakukan dan kami perbuat, kami pikirkan dan kami rencana. Bila itu menyenangkan hati Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memakai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Jika kami melukai hati Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkenan mengampuni kami, agar kami dalam membangun ibadah pada saat ini berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam kami membangun ibadah ini dari awal sampai akhir, hanya kami serahkan dengan penuh percaya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 233, Roh Kudus turunlah, bait yang pertama dan kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca dari kesaksian Injil Yohanes, pasal yang ke-7 akan kita baca ayat yang ke-37 sampai 39. Yang demikian bunyi firman-Nya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Sampai di sini pembacaan firman Allah, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, air merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk kehidupannya sehari-hari. Makhluk hidup yang kekurangan air akan mengalami permasalahan di dalam hidupnya. Dan bisa juga mengakibatkan kematian. Jadi kalau kekurangan air itu fatal sekali. Bahkan dalam tubuh manusia itu kurang lebih 90% itu adalah air. Jika manusia mengalami degradasi atau penurunan air, cairan dalam tubuh, manusia itu pasti mengalami kelemahan badan, kelemahan tubuh, dan bisa menimbulkan kematian kalau tidak cepat tertolong. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengundang kepada banyak orang yang dilihat oleh Tuhan Yesus, mereka mengalami kehausan. Mereka sangat memerlukan air dan segera diberi supaya dahaganya itu cepat teratasi. Jika tidak demikian, mereka akan lemah dan akhirnya bisa mati. Air yang dimaksud di sini adalah ajaran-ajaran Yesus tentang kebenaran yang sejati, sehingga mereka yang percaya kepadanya akan selalu merindukan untuk mendapatkan air, untuk menyejukkan jiwanya, spiritualnya. Dan siapa yang sudah merasakan air itu pasti tidak ingin meninggalkan sumber air itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kekurangan air itu pasti lemas. Artinya, iman sudah mulai melemah dan jarang gunakan manfaat kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan hidupnya. Umat yang lemas imannya akan lebih mengutamakan kehidupan duniawi daripada kehidupan rohaninya, sehingga jarang sekali mengunjungi sumber air kehidupan itu. Jarang sekali berdoa, jarang sekali datang ke tempat-tempat persekutuan. Tetapi dia tetap percaya, masih percaya kalau sumber air itu masih ada. Tetapi sayangnya jarang untuk mau mendatangi sumber air itu. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, akhirnya kalau lemas, kekurangan cairan, bisa mati. Artinya apa, saudaraku? Umat dengan terang-terangan itu tidak mau lagi melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terang-terangan tidak mau, tetapi cuek sekali kalau ada orang yang melakukan ajaran Tuhan Yesus. Walaupun ia tahu, bahkan umat pengikut Kristus itu pun harus hidup dalam kasih, tetapi ia tidak mau melakukannya. Kalau ada orang yang melakukan kasih kepada sesamanya, dia mengatakan, koyo suci-suci yo. Nah, ini umat yang imannya mati.
Karena apa? Karena tahu firman itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh para pengikutnya, tetapi dia mengatakan yang sebaliknya. Jadi hidupnya ini tidak dikuasai oleh Roh Kristus, tapi kehidupannya di sini sudah dikuasai oleh kedagingan. Sudah diajarkan untuk mengasihi musuhnya, mendoakan musuhnya, memohonkan berkat kepada musuhnya. Tetapi malah dia justru memusuhi orang itu. Kalau murid Yesus yang imannya kuat, imannya hidup, tidak hanya pergi ke gereja dan berdoa, tetapi benar-benar melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan imannya yang mati itu terang-terangan meninggalkan Kristus sebagai sumber air kehidupannya, yang sekaligus juga sumber keselamatan kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan haus. Karena Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang sumber air itu, Roh Kudus memang belum turun ke atas mereka. Karena Yesus Kristus masih berada di tengah-tengah mereka dan mengajar mereka tentang kehidupan yang benar, tentang ajaran yang bisa menyejukkan jiwa imannya. Dan apa yang diajarkan itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Yang diajarkan itu adalah dari Allah. Dan inilah yang harus kita beritakan ke seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang ini Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu telah yang mengajari umat melakukan ajaran-ajaran atau perintah Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya akan memancarkan kehidupan yang benar dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memang itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Kehidupan para murid itu harus bisa menjadikan berkat bagi orang lain, harus bisa menularkan damai sejahtera kepada orang lain. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus dilakukan oleh umat Tuhan Yesus Kristus. Aliran air hidup yang benar akan mendamaikan dirinya, sehingga dia rajin untuk mendatangi persekutuan Tuhan, sehingga dalam kehidupannya selalu merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan, merindukan rumah Allah, karena di sana ada kedamaian. Karena di sana umat akan merasakan ketenangan jika bersama dengan umat yang lain bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Karena umat ingin hidup bersatu dengan Tuhannya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan air yang menghidup di dalam dirinya ini memancar terus, mengalir terus, sehingga imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, sang sumber air yang tak pernah berhenti, itu akan menyejukkan jiwanya,
Sehingga orang yang selalu mengalir air kehidupan dalam dirinya, dia tidak akan mengalami kekeringan di dalam kerohaniannya. Kiranya Kristus Tuhan selalu memberkati setiap firman yang selalu diterima oleh umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari firman Tuhan ini kita imani dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 368 bait yang pertama sampai selesai, karena kita akan mempersembahkan persembahan syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber air kehidupan yang telah memberikan kepada umat-Nya, biarlah air kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami ini selalu mengalir dan mengalir menyejukkan hati dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa kehausan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, berkatilah kami dan kuatkanlah kami untuk mempertahankan air kehidupan ini. Tuhan Yesus sebagai sumber air kehidupan, kiranya selalu memberkati dalam kehidupan kami. Pribadi demi pribadi ini kami serahkan kepadamu. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini menjadi tenang, menjadi damai dalam hati kami, dalam kehidupan kami.
Biarlah kedamaian kami ini memancar dalam kehidupan kami, juga memancar dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami akan bertambah harmonis, keluarga kami bertambah damai sejahteranya, karena Engkau beri cinta kasih sayang dan kesetiaan antara suami dan istri, orang tua dan anak, sehingga keluarga kami ini bisa mewujudkan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku, biarkanlah keluarga-keluarga kami ini menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang nyata di dalam dunia ini, sehingga keluarga kami ini bisa memancarkan damai sejahtera dan bisa menjadikan saluran berkat di antara sesama kami di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan masih menyertai kehidupan kami semua, teristimewa kepada anak-anak kami yang sekolah. Kiranya Tuhan memberikan bekal pengetahuan dan hikmat kepandaian daripadamu, sehingga anak-anak kami yang mempunyai harapan untuk masa depannya bisa tercapai cita-citanya. Begitu juga anak-anak kami yang menginginkan teman hidup, pekerjaan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, kiranya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa buat seluruh anggota majelis yang sudah Tuhan pilih menjadi kawan sekerjamu. Kiranya Tuhan berkati dengan kekuatan, Tuhan berkati dengan hikmat, Tuhan curahkan Roh-Mu yang kudus, berikan ketabahan dan kesabaran dalam memelihara jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Luwung ini, sehingga setiap pelayanannya dapat mewujudkan berkat bagi seluruh warga jemaat. Tuhan, juga kami berdoa buat orang tua kami yang usianya sudah lanjut, bahkan fisiknya sering sakit. Kami tak henti-hentinya berdoa memohonkan kekuatan dan kedamaian, memohon Tuhan selalu mendampingi dalam kehidupan orang tua kami. Jauhkan dari sakit dan penyakit, tetapi hiburlah setiap saat, supaya orang tua kami ini tidak merasa sendiri dalam menjalani kehidupan. Begitu juga Tuhan, kami teringat jika ada saudara-saudara kami yang menderita sakit pada saat ini, yang kami sendiri tidak tahu, kiranya Tuhan hadir kepada mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit dan penyakit sirna karena kasih sayang Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa kami yang sampai saat ini masih dilanda oleh wabah corona yang belum tahu sampai kapan berakhirnya, tetapi kami percaya kepadamu bahwa Tuhan Allah akan memberikan hikmat kepada para pimpinan kami, sehingga mampu mengambil kebijakan dalam mengatasi segala problem dan masalah yang timbul ini. Kami percaya, bimbing dan didiklah, dampingilah para pimpinan kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Tuhan memberkati, mulai dari majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang dilakukan oleh majelis jemaat, majelis agung, majelis daerah ini
bisa menjadikan tanda-tanda bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Majelis Daerah Surabaya Timur II yang saat ini sedang sidang Majelis Daerah Surabaya Timur II yang ke-38. Kami berdoa untuk seluruh peserta sidang, kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya dapat memutuskan segalanya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami semuanya tahu apa yang menjadi kehendak-Mu melalui persidangan ini. Beri kami semua kesehatan, jauhkan dari segala cobaan dan godaan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan ini. Seberapa besar yang bisa kami aturkan kepadamu, kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati. Bahkan persembahan ini akan menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan gereja-Mu. Dan setiap tangan yang bersyukur kepadamu, berkatilah Bapa, cukupkanlah segala kebutuhannya, jauhkan dari segala kekurangan, tetapi biarkanlah mereka cukup untuk memenuhi segala kebutuhannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan memberikan hikmat. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami tetap mohon Tuhan melindungi dan menjaga kehidupan kami. Semuanya ini kami percayakan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 362, bait yang pertama dan kedua. Saudaraku, mari kita bersama-sama memohon berkat. Kiranya Allah Bapa Sang Sumber Berkat, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Air Kehidupan, Roh Kudus yang memancarkan sinar kedamaian yang abadi, ketiganya yang esa, memberkati dengan kasih dan keselamatan kepada seluruh jemaat saat ini sampai selamanya. Amin. Kita bersama-sama memuji Bapa, terima kasih.